Marilah kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat yang boleh kami rasakan. Hingga saat ini Tuhan masih memelihara dan menyertai kami. Ya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami bersyukur atas setiap anugerah dan kesempatan yang boleh kami rasakan. Dan satu hari ini Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, terlebih dalam menjalani hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana, sesuai dengan kehendak-Mu dalam menjalani setiap kehidupan dan kegiatan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, melalui renungan pagi hari ini. Berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 21 ayat 23. Beginilah dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Manang ise na mangaramoti pamangan na dohot dilana, iman na mangaramoti todina maradopon hagugutan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada pepatah yang mengatakan lidah memang tidak bertulang, tetapi lidah juga bisa menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya, namun lidah juga bisa menjadi berkat. Tergantung bagaimana kita memfungsikan lidah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kitab Amsal sebagai salah satu kitab dari Raja Salomo yang penuh dengan kehikmatan, menyampaikan kepada kita, memanggil kita agar kiranya kita memelihara lidah. Dalam perikop ini, ia berbicara mengenai kebaikan dan keburukan yang kerap sering dipertentangkan di dalam kehidupan setiap manusia. Serangan yang dilancarkan iblis terhadap orang percaya di tengah-tengah kehidupannya sering menjadi bagian problematika. Dan inilah yang mengontrol lidah mereka agar selalu mengucapkan perkataan-perkataan buruk. Itu mengapa kadangkala lidah bisa menjadi berkat, namun kadangkala lidah juga bisa menjadi kutuk bagi diri kita, menjadi sesuatu hal yang membahayakan bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan agar kita melalui renungan hari ini diserukan untuk memelihara mulut dan lidah agar kita tidak menjadi orang yang percaya yang gagal untuk menikmati janji Tuhan. Menjaga mulut mencegah banyak kejahatan yang biasanya yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang lidahnya tidak dikekang, sehingga banyak menimbulkan permasalahan karena tidak menggunakan atau memfungsikan mulut dengan positif atau cenderung lebih mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Ada banyak orang Kristen hidup dalam kekalahan setiap hari oleh karena mereka tidak mampu menahan, mengontrol lidah mereka ataupun ucapan-ucapan yang mereka kumandangkan, yang mereka katakan. Sehingga ucapan-ucapan negatif inilah yang menyatakan rasa takut, menyatakan kekhawatiran, menunjukkan ragu, tidak bisa, dan tidak percaya atau menjadi mustahil. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita diingatkan oleh Amsal agar kita siap memelihara. Jika dikatakan memelihara, berarti benar-benar penuh dengan kehati-hatian. Harus difungsikan dengan sangat hati-hati. Kita pernah mendengarkan pepatah yang mengatakan, terlebih dahulu berpikirlah sebelum berkata-kata. Padahal ini didasari ketika Amsal mengatakan bagaimana kita memelihara mulut, maka itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak dapat memelihara mulut atau lidah kita, maka akan menimbulkan kesukaran atau kesusahan kepada diri kita sendiri.
Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk dapat memelihara mulut atau lidah, pertama-tama kita haruslah memelihara atau mengontrol hati kita sebagai pancaran kehidupan. Dan inilah yang menjadi landasan atau sebagai media untuk mengontrol perkataan kita. Kita penting untuk menjaga hati agar mulut kita juga lidah kita dapat mengatakan hal-hal yang membangun, dapat mengatakan hal-hal yang positif yang tidak merugikan siapapun, dan tentunya tidak menunjukkan atau mempersulit diri kita sehingga kita terjerumus dalam kesukaran. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang menjaga mulut dan juga lidah bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tetapi kita diingatkan bagaimana ketika mulut kita itu kita fungsikan sebagai sesuatu yang dapat memberi kenyamanan bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Tentu itu juga akan memberikan kebahagiaan tersendiri kepada kita. Hal itu dapat kita hindari jika kita mau. Hal itu dapat kita kesampingkan jika kita ingin memfungsikan mulut dan lidah kita ini menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kesulitan bagi orang lain jika kita mau. Karena itu, pertama-tama marilah kita pelihara hati kita agar mulut dan lidah kita juga tetap terkontrol dan terjaga agar tidak terjerumus ke dalam kesukaran. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena itu kita diingatkan sekali lagi, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sebaliknya, siapa yang tidak memelihara lidahnya, maka dia juga akan membuat kesulitan kepada dirinya sendiri. Penting menjaga perkataan agar tidak mengatakan atau mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, menyudutkan orang lain, dan juga pastinya berdampak merugikan diri sendiri. Bapak, Ibu, marilah kita senantiasa melatih untuk menguasai mulut dan juga lidah kita. Terlebih ketika kita di dalam situasi yang emosi, ketika kita dilanda amarah, ketika kita dilanda kesedihan atau bencana, tetaplah untuk menjaga lidah kita. Tetaplah untuk menguasai hati kita agar kita tetap mengeluarkan perkataan-perkataan yang positif dan juga perkataan-perkataan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kita boleh menjadi atasan, tetapi tetaplah menggunakan gaya bahasa yang bisa menyentuh hati setiap insan dan juga merasakan terberkati oleh perkataan kita. Ingat, lidah memang tidak bertulang, tetapi lidah bisa sangat membahayakan jika kita tidak berhati-hati untuk memfungsikannya. Lidah memang tidak bertulang, tetapi lidah juga bisa menjadi berkat jika kita memfungsikannya dengan baik. Karena itu, peliharalah lidah dan mulut kita agar kita terhindar dari kesukaran. Karena demikianlah kita memelihara diri kita di dalam Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.